Pemerintah Cina akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Pernyataan ini merupakan kecaman atas persetujuan paket penjualan senjata senilai 2 miliar US dollar oleh Amerika Serikat ke Taiwan. Amerika Serikat atau AS terikat oleh hukum untuk menyediakan sarana bagi Taiwan meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal. Hal ini terus-menerus membuat Beijing marah. Pentagon mengatakan AS telah menyetujui paket penjualan senjata senilai 2 miliar US dollar ke Taiwan, termasuk pengiriman untuk pertama kalinya sistem rudal pertahanan udara canggih yang telah diuji di Ukraina ke negara pulau tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pihaknya mengutuk keras dan dengan tegas menentang penjualan tersebut dan telah mengajukan pernyataan serius kepada AS. Cina juga mendesak AS untuk segera menghentikan persenjataan Taiwan dan menghentikan tindakan berbahayanya yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Setelah berkali-kali diganggu, Cina mulai kehilangan kesabaran ke Amerika Serikat. Lagi-lagi Taiwan menjadi pemicu konflik yang terjadi antara Cina dengan Amerika Serikat. Masalah Taiwan ini nyaris selalu memiliki pola yang berulang, yakni dukungan Amerika Serikat ke Taiwan yang melewati posisi Cina sebagai negara penguasa Taiwan dalam prinsip satu Cina. Amerika Serikat selalu berkomunikasi ke Taiwan tanpa ada permisi ke Cina lebih dulu. Secara tak langsung, Amerika menganggap Taiwan sebagai negara yang berdiri sendiri tanpa menginduk ke Cina. Konsep itu jelas tak disukai Cina, di mana Beijing masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari negara mereka. Cina resmi memberi sanksi kepada Amerika Serikat. Sanksi ini berupa penundaan penyelenggaraan negosiasi dengan Washington soal pengendalian senjata nuklir. 方无视中方的坚决反对和反复交涉，持续对台军售，采取一系列严重损害中方核心利益、破坏双方政治互信的消极举动，严重破坏双方继续进行军控磋商的政治气氛。为此，中方决定暂停与美方商谈，举行新一轮军控与防扩散磋商。造成这一局面的责任完全在美方。 Sebelumnya, Amerika Serikat dan Cina sempat memulai diskusi soal pengendalian senjata nuklir pada November 2023 lalu. Pertemuan itu menjadi yang pertama dalam hampir 5 tahun. Kala itu, keduanya sepakat bertemu untuk meredakan gejolak jelang pertemuan puncak antara Presiden Xi Jinping dengan Joe Biden. Sejak saat itu belum ada dialog lanjutan antara Beijing dan Washington. Amerika menuduh Cina enggan mengadakan putaran baru perundingan selama setengah tahun terakhir. Adapun terkait sanksi itu, AS lewat juru bicara Departemen Luar Negeri mereka Matthew Miller menyebut Beijing ikut-ikut langkah Rusia. Ia khawatir langkah Cina dapat merusak stabilitas strategis serta meningkatkan resiko perlombaan senjata. Selain itu, Miller juga memastikan kalau pihaknya akan menerapkan langkah-langkah konkret guna meminimalkan resiko yang mungkin terjadi dengan Cina. Sementara para analis menyebut tindakan Cina berpotensi menimbulkan kemunduran serius bagi upaya pengendalian senjata global. Mengingat kedua negara itu sama-sama memiliki kekuatan nuklir. Amerika Serikat punya sekitar 3.700 hulu ledak nuklir, sementara Cina sekitar 500. Di lain sisi, sanksi Cina ke AS tak cuma soal perjanjian proliferasi nuklir. Beijing belum puas dengan hanya satu sanksi ke AS. Selain soal penundaan perjanjian proliferasi nuklir, negeri tirai bambu juga menerapkan pembatasan visa kepada sejumlah pejabat Amerika Serikat. Secara spesifik kepada para pejabat AS yang menyerang dan merugikan kepentingan Cina. 中方对此强烈反对、强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。作为反制，中方将依法对在涉华人权问题上炮制谎言、
推动出台对华制裁损害中方利益的美方官员，对等采取签证限制。 Sanksi ini sebenarnya merupakan serangan balik dari sanksi serupa yang diberikan AS kepada sejumlah pejabat Cina. Awalnya pada Kamis 30 Mei 2024, 14 aktivis pro-demokrasi Hong Kong dinyatakan bersalah dan 2 orang lainnya bebas dalam persidangan kasus subversi. Cina menjatuhkan hukuman terhadap mereka karena dianggap melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Hukuman dari Cina ini mendapatkan kecaman keras dari negeri Paman Sam. Sebagai hukuman, Washington memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat Cina dan Hong Kong yang bertanggung jawab menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Lewat Perdana Menteri mereka Chow Jung-tai pada Rabu 17 Juli 2024, ia mengimbau warganya untuk sangat berhati-hati jika ingin mengunjungi Cina. 我们现在也只是强烈的呼吁国人对自己赴中国大陆去做任何的工作也好、旅游也好，各种行为，务必要非常的谨慎小心。我们只能呼吁这个样子。 Chow juga memastikan kalau hubungan antara Taiwan dengan AS sangat solid dalam menjaga stabilitas di Selat Taiwan. 美国前总统川普他的讲话，但是大家应该也清楚，台美关系近几年来的状况是非常的坚定的。台海跟印太地区的和平稳定是我们共同的责任跟目标。 Sebelumnya dukungan Amerika Serikat ini juga disampaikan oleh Duta Besar de facto baru AS untuk Taiwan, Raymond F. Green, kepada Presiden Taiwan William Lai Ching-te pada Rabu 10 Juli 2024. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan lewat kiriman persenjataan. Dukungan senjata Amerika ke Taiwan ini sejatinya bukan hal baru, sebab langkah itu sudah dilakukan sejak era Presiden Barack Obama pada periode 2009 hingga 2017. Angkanya juga tak main-main, hingga ratusan triliun. Saling serang, saling sanksi, dan saling kecam antara Amerika Serikat dan Cina kemungkinan masih akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Saksikan terus perkembangan peristiwa ini hanya di kanal YouTube Kompas.com. Adapun Cina tidak menyampaikan tindakan balasan yang akan diambil. Sementara itu, pemerintah Taiwan menyambut baik penjualan senjata baru tersebut. Ini merupakan penjualan ke-17 untuk Taiwan selama pemerintahan Biden.